Perkenalkan, nama saya Monica Ilsane Utomo dengan NIM 22051204079 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Yang pertama, tujuan kita mempelajari routing statik berikut adalah untuk mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik ke dalam Cisco Packet Tracker. Yang pertama, pengertian routing statik. Ada jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Lalu cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima, lalu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual. Lalu keuntungan menggunakan routing statik yaitu meringankan kerja, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk tekan informasi. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis, dan routing statik kebal dari segala usaha hacker. Kerugian menggunakan routing statik yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil, administrasinya cukup rumit, rentan terhadap kesalahan. Selanjutnya kita akan langsung melakukan percobaan. Kita akan membuat skenario seperti di bawah ini. Yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Lalu kita coba ya. Langkah percobaan pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Nah, kita sudah membuat seperti ini. Lalu kita isi per IP-nya masing-masing. Yang pertama dari PC 1, kita isi IP sebagai berikut. Lalu ada PC 2, kita isi seperti gambar ada berikut. Kemudian PC 3 juga seperti berikut. Setelah itu kita juga setting di dalam routernya yang di fast ethernet 0 seperti berikut. Lalu fast ethernet 1, lalu serial 2 seperti ini, dan serial 3 seperti ini. Lalu jangan lupa setiap ini kita on kan ya. Sudah kita on kan semua. Oke, kita lanjutkan ke router 2. Kita setting lalu kita on kan seperti berikut ini. Kita nggak pakai fast ethernet 1, lalu langsung ke serial 2 seperti ini. Selanjutnya kita ke router 3, kita setting seperti ini dan di on kan seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Selanjutnya kita ke server 1, kita setting seperti ini, dan server 2 kita juga setting seperti ini. Nah, setelah kita setting, kita lanjutkan ke langkah-langkah berikut. Isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Nah, kita nanti akan memasukkan router di dalam sini. Kita masukkan routing statik. Ini kita masukkan 3 seperti yang ada di tabel ini ya. Router 1 kita isikan ini, router 2 nanti kita isikan ini, dan router 3 kita isikan ini seperti berikut ini. Tadi router 1, router 2, lalu ini router 3. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Kita lakukan simulasi
menggunakan skenario seperti berikut. Yang pertama, kita akan coba dulu dari PC1 ke PC2. Coba PC1 PC2. Ya, sebelum kita simulasikan, nanti kita sudah menghubungkannya. Oh, kita masuk ke mode simulasi dulu. Kita ulang. PC1 ke PC2. Kita amati jalannya ya. PC1 menuju router 1, lalu router 1 menuju ke PC2. Lalu kembali PC2 ke router 1 dan kembali lagi ke PC1. Nah, ini berhasil ya. Lalu kita lanjutkan ke percobaan yang kedua ini. Kita coba PC1 ke PC3. Ke PC3. Kita amati jalannya. Dari PC1 ke router 1, lalu dari router 1 ke router 2, lanjut router 2 ke PC3, lalu dari PC3 kembali ke router 2, router 2 kembali ke router 1, dan router 1 kembali ke PC1. Percobaan berhasil. Kita lanjutkan ke percobaan ketiga. Itu kita kirimkan PC1 ke server 1, lalu amati jalannya. Kita coba PC1 ke server 1. Nah, jalannya dari PC1 ke router 1, lalu router 1 ke router 3, kemudian router 3 ke server 1, kembali lagi server 1 ke router 3, lalu 3 ke router 1, dan router 1 ke PC1. Nah, ini berhasil. Lalu kita akan lanjut ke percobaan keempat. Kita coba dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Lalu kita amati jalannya. PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2, lalu kembali dari server 2 ke router 3, lalu router 3 ke router 1, dan kembali lagi ke PC1. Ini berarti berhasil. Lalu kita lanjutkan ke percobaan berikutnya, yaitu dari PC3 ke PC1. Coba dari PC3 ke PC1. Kita amati jalannya. Dari PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, dari router 1 ke PC1, lalu kembali lagi PC1 ke router 1, router 1 ke router 2, dan kembali ke PC3. Percobaan ini berhasil. Lalu kita lanjutkan. Kita coba ke PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Kita amati jalannya. Dari PC3 ke router 2, dari router 2 ke router 1, lalu dari router 1 ke PC2. Setelah itu kembali ke router 1, router 1 kembali ke router 2, dan kembali ke PC3. Percobaan ini juga berhasil. Selanjutnya kita akan lanjutkan percobaan selanjutnya untuk PC3 ke server 1. Oke, sebelum itu kita lihat dulu router 2. Kita cek apakah sudah benar routing statiknya seperti yang dicantumkan dalam
penjelasan yang telah dijelaskan. Sebelum terjadi kesalahan, kita cek dulu ya. Kita sudah. Oke, kita lanjutkan. Kita coba simulasi dari PC 3 ke server 1. Kita amati jalannya dari PC 3 ke router 2, dari router 2 ke router 3, lalu dari router 3 ke server 1, kembali lagi ke router 3 ke router 2, lalu kembali ke PC 3. Nah, ini berhasil. Kemudian kita lanjutkan. Tadi kita sudah dari PC 3 ke server 1 ya, ini ya tadi. Nah, kita lanjutkan PC 3 ke server 2. Kita PC 3 ke server 2. Kita amati jalannya dari PC 3 ke router 2, lalu router 2 ke router 3, lalu dari router 3 ke server 2, kembali lagi ke router 3 ke router 2, dan PC 3 router 2 ke PC 3. Nah, ini juga berhasil. Selanjutnya kita lanjutkan percobaan berikutnya, yaitu dari server 1 ke server 2. Kita lihat server 1 ke server 2, kita amati jalannya dari server 1 ke router 3, dari router 3 ke server 2, lalu kembali ke router 3, lalu router 3 ke server 1. Nah, percobaan kali ini juga berhasil. Lalu kita lanjutkan ke percobaan berikutnya, yaitu server 1 ke PC 1. Dari server 1 ke PC 1, kita amati jalannya dari server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC 1, lalu kembali dari PC 1 ke router 1, dari router 1 ke router 3, dan router 3 ke server 1. Nah, pada percobaan kali ini juga berhasil. Kita lanjutkan ke berikut, yaitu server 1 ke PC 2. Kita coba server 1 ke PC 2. Kita amati jalannya dari server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC 2. Lalu kembali router 1 kembali ke router 3, dan kembali lagi ke server 1. Percobaan kali ini juga berhasil. Kita akan lanjutkan ke percobaan berikutnya, yaitu percobaan dari server 1 ke PC 3. Dari server 1 ke PC 3. Kita amati jalannya dari server 1 ke router 3, lalu router 3 ke router 2, selanjutnya router 2 ke PC 3. Kembali lagi dari PC 3 ke router 2, dari router 2 ke router 3, lalu kembali router 3 ke server 1. Dan di percobaan kali ini juga berhasil. Setelah selesai membuat pada poin simulasi ini, kita kembalikan ke mode real time, lalu kita coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran route-nya. Oke, kita kembalikan ke real time. Baik, kita akan melakukan tracing seperti simulasi yang udah kita coba tadi. Yang pertama kita akan tracing PC 1 ke PC 2. Kita coba, kita buka di PC 1-nya. Kita coba tracing. Lalu kita tes IP-nya PC 2.
Nah, akan keluar seperti berikut ini, dan ini menunjukkan bahwa ini adalah berhasil. Lalu kita lanjutkan, kita tracing PC1 ke PC3, kita tetap berada di routernya, kita berada di tracingnya di PC1, tapi kita akan tulis IP-nya PC3. Nah, akan keluar seperti ini dan tracer komplit. Lalu kita lanjutkan PC1 ke server 1. Kita masih berada di PC1 ya. Kita tulis IP-nya server 1. Nah, ini juga tracingnya berhasil. Kita lanjut PC1 ke server 2. Kita masih berada di PC1 ya, PC1 ke server 2. Kita tulis tracer, lalu IP-nya dari server 2 tadi 43. Nah, ini juga berhasil. Kita lanjutkan tracing dari PC3 ke PC1. Nah, kita lakukan di PC3 ya. Tadi PC3 ke PC1. Kita tulis IP-nya PC1 berarti ya. Bentar ini. Salah 192. Nah, ini berarti dari PC3 ke PC1 berhasil. Kita lanjutkan PC3 ke PC2. Kita masih di PC3 ya, kita tulis tracer. Lalu kita tulis IP-nya PC2. Maaf, tadi terjadi kesalahan karena saya salah memasukkan IP. Kita ulangi lagi yang PC3 ke PC2, kita tracerkan di PC3, kita tulis tracer, kita masukkan IP PC2 nya dan pastikan IP 2 nya ini benar. Kita harus pastikan benar agar tidak terjadi error seperti yang di atas tadi. Nah, karena ini IP-nya sudah benar, maka tracingnya kita berhasil. Lalu kita lanjutkan lagi tracing PC3 ke server 1. Kita masih menggunakan tracing di PC3. Di PC3 ke server 1 kita masukkan IP server 1. Pastikan IP-nya benar. Nah, ini berhasil. Lalu kita lanjutkan PC3 ke server 2.
Kita masih menggunakan PC3. Kita masukkan IP-nya server 2 ya tadi. Nah ini jangan sampai ada kesalahan. Setelah benar baru kita enter. Nah ini berhasil. Lalu kita lanjutkan tracer server 1 ke server 2. Kita gunakan tracernya di server 1. Server 1 ke server 2 berarti kita menggunakan IP server 2. Nah ini berhasil ya. Lalu kita lanjutkan server 1 ke PC 1. Masih menggunakan server 1. Tracer IP-nya PC 1 jadi 192.168.1.1. Nah ini juga berhasil. Kita lanjutkan lagi server 1 ke PC 2. Langsung saja IP-nya PC 2. Nah ini juga berhasil. Lalu kita lanjutkan tracing kita yang terakhir yaitu server 1 ke PC 3. Tracer PC 3 92.68253. Nah, tracer berhasil. Kita sudah melakukan tracer di semua simulasi yang kita lakukan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.